Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Salatan tahullu biha al-'uqad wa tufarriju biha al-qurab wa tuzilu biha ad-darar wa tuhawwinu biha al-umur as-si'ab wa turdika wa turtihi wa tarda biha 'anna ya rabbal alamin. Allahumma astur 'aiba syekhina 'anna wa la tudhib barakata 'ilmihi minna. Ya, alhamdulillah telah Allah pertemukan kembali kita di dalam pelajaran fikih muamalat yang membahas tentang mawarith ya atau ilmu faraid. Semoga Allah senantiasa memberikan kita keistiqomahan dan Allah memberikan kita juga sehat jasmani rohani, serta Allah mudahkan di setiap langkah kita dan Allah berkahi setiap kebaikan yang selalu kita amalkan dan Allah tunjukkan kita kepada kebaikan-kebaikan di setiap langkah kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari bersama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma liridallahi ta'ala wa liizalatil jahli wa ihya'iddin. Allahumma innana du'aifat 'anil amali bi ta'atika farzuqna nasyata fiha wal quwwa ilaiha bil qudwa al-hasanati allati la ta'uzu illa bi taufiqika wa bi'izika. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dari fikih muamalat, yaitu bab ilmu faraid yang berkaitan dengan babul asobah. Ya, jika kemarin kita telah mempelajari tentang ashabul furudil muqaddarah fi kitabillah, yaitu ada an-nis, kemudian ada ar-rubu', ada juga as-sumun, ada as-sulusin, ada as-sulus, dan juga ada as-sudus ya, yang kita juga telah pelajari siapa saja yang berhak mendapatkan bagian pasti dari keenam al-furud muqaddarah tersebut ya, yaitu jami'un nisa illal mu'tiqah, dan juga ada az-zauj, dan juga ada al-akh li'um ya. Kemudian di sini kita akan mempelajari tentang al-asobah. Masih ingat asobah itu apa? Asobah adalah ahli waris yang belum mempunyai atau yang tidak mempunyai bagian yang tertulis atau yang ditentukan secara syariat, tetapi dia bisa mengambil seluruh harta warisan jika yang meninggal tidak mempunyai ahli waris selain dia, atau dia bisa mengambil sebagian atau sisa daripada warisan yang telah dibagikan kepada ahli waris ahlul furud al-muqaddarah ya. Bismillah. Jadi di sini asobah adalah man laisa lahu nasibun muqaddar, adalah orang yang tidak mempunyai bagian pasti dan telah ditentukan. Ya, pada dasarnya asobah sendiri ada pembagian-pembagiannya. Kalau tadi furud al-muqaddarah pembagiannya kepada 6 tersebut, kemudian dibagi lagi dari 6 tersebut siapa yang berhak mendapatkannya. Kalau di sini al-asobah dibagi menjadi 3. Yang pertama ada al-asib binafsihi, kemudian yang kedua ada al-asib bil ghair, dan yang ketiga adalah al-asib ma'al ghair ya. Jadi ada 3 pembagiannya, ada asobah binafsihi, ada asobah bil ghair, ada juga asobah ma'al ghair. Di al-asib binafsihi yang akan kita pelajari pertama di sini al-qismul awal al-asib binafsihi. Al-asib binafsihi ini adalah orang yang mendapatkan warisan dengan cara asobah ya, dengan sendirinya, binafsihi atau binafsihi bidzatihi, dengan dirinya sendiri, la biwasitatin ghairihi, tanpa adanya perantara orang lain. Baru nih misalkan si A dengan si B, dia baru bisa mendapatkan sisa harta tersebut atau asobah ya ketika salah satu pihak ini ada. Nah, tidak demikian, tetapi ketika si A ada ya, maka sebenarnya dia sudah berhak untuk mendapatkan sisa harta tersebut ya, atau dia berhak mendapatkan asobah tersebut. Maka ini disebut dengan asobah binafsihi
ya. Wa huwallazi idza wujida, ya kalau misalkan nih si A ini sendirian, kemudian yang meninggal hanya meninggalkan si A, dan si A ini posisinya adalah asobah binafsihi, maka ketika dia sendirian, ya, kemudian yang meninggal tidak punya ahli waris, maka dia berhak mendapatkan seluruh harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal tersebut, ya. Tapi kalau misalkan masih ada ashabul furud gitu ya, atau dan yang lain sebagainya, maka dia berhak mendapatkan baqiyatul mal, ada sisa dari harta warisan yang telah didahulukan dibagikan kepada ashabul furud, ya. Kemudian siapa saja yang termasuk kepada al-asib binafsihi, yaitu al-mu'tiqah minan nisa, adalah wanita yang membebaskan hamba sahaya, wa jami'udz dzukur illa az-zauj wal akhli dan semua laki-laki yang telah disebutkan kemarin yang menjadi ahli waris kecuali suami dan juga saudara seibu, karena mereka berdua merupakan ashabul furud, ya. Berarti jumlah az-dzukur kemarin ada berapa? Ada 13 dari sisi keturunan, kemudian ayah dan ke atasnya, kemudian ada saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebapa, ada juga paman kandung, paman sebapa, anak dari saudara laki-laki, ada anak dari saudara laki-laki sebapa, ada juga anak dari paman, ada juga al-mu'tiq, ada juga tuan yang membebaskan hamba sahayanya dan segala macam. Atau dhabituhu, atau detailnya adalah dzulwala di sini adalah orang-orang yang membebaskan hamba sahaya, maka dia termasuk kepada asobah. Wa dzakarun qarib, ya, dan juga laki-laki yang mempunyai nasab kekerabatan, ya. Contohnya adalah al-am itu paman. Nah, paman ini dia bukan merupakan ashabul furud, tetapi dia merupakan ashabul atau ahli al-asobah, ya. Contohnya adalah misalkan seseorang wafat dan meninggalkan seorang istri dan seorang paman, maka istrinya mendapat berapa? 1/4. Kenapa 1/4? Tidak ada ahli waris atau far'on waris, maka istrinya berhak mendapatkan 1/4. Kemudian pamannya berapa mendapatkannya? Maka pamannya menjadi asobah binafsihi, atau mengambil sisa daripada harta yang ditinggalkan. Bisa difahami ya sampai di sini. Pamannya ini disebut dengan al-asib binafsihi. Kemudian wa idza ijtama'a aktsar min syahsin min al-asabah fal warith wal muqaddam jihatan thumma qarabah thumma quwwah. Nah, kemudian kalau misalkan di dalam satu permasalahan ahli waris yang asobah ini banyak, ya, nggak cuma ada paman aja gitu, ada juga paman, kemudian ada akhun syakik, kemudian ada juga siapa tadi, jami'udz dzukur, ada juga akhun li'ab, maka yang didahulukan adalah al-muqaddam jihah, yang lebih dahulu daripada sisi posisi. Jadi nanti ada posisi prioritas daripada asobah binafsihi itu ketika ada 2 atau 3 asobah yang bersamaan di dalam satu permasalahan, mana yang dilakukan, yaitu yang posisinya atau prioritasnya lebih utama. Baru nanti dilihat dari segi kekerabatan, kemudian baru dilihat dari segi al-quwwah atau kekuatannya. Bisa difahami sampai di sini, ya. Yaitu penjelasannya adalah seperti jihatul usubah sab'un, ya. Jadi tadi kan saya katakan bahwa asobah binafsihi ini adalah semua laki-laki, ya, kecuali az-zauj wa akhli ya. Maka semua laki-laki ini ada urutan prioritasnya, atau jihad-jihad, sisi-sisi yang mana yang harus didahulukan ketika misalkan di satu permasalahan ini banyak asobahnya atau banyak ashabu ahlul asobah, seperti ada paman, ada kakek, ada
ayah, kemudian ada saudara dan sebagainya, maka di sini dikelompokkan prioritasnya adalah ada 7. Jihatul usubah di sini ada 7. Yang pertama, prioritas pertama adalah al-bunuwah, ya. Al-bunuwah ini dari sisi anak-anak keturunan ke bawah. Kemudian yang kedua, ini harus urut ya. Yang pertama adalah al-bunuwah, anak-anak keturunan ke bawah. Kemudian yang kedua adalah al-ubuwah. Ubuwah itu bapak-bapak ya atau ayah, al-ab. Kemudian yang ketiga adalah al-jududah wal ukhuwah. Al-jududah adalah kakek-kakek yang ke atas, dan juga al-ukhuwah. Al-ukhuwah adalah saudara-saudara laki-laki ya, baik ayah ataupun bapak ataupun sekandung. Kemudian yang keempat ada al-bunuwul ukhuwah, anak-anak dari saudara-saudara laki-laki yang sebelumnya, yang dari posisi ketiga. Maka posisi keempat adalah anak-anak dari saudara laki-laki. Kemudian yang kelima ada sisi al-umumah. Al-umumah di sini adalah paman-paman. Kemudian yang keenam baru al-wala. Al-wala adalah tuan yang membebaskan hamba sahaya. Dan kemudian yang ketujuh ada baitul mal ya. Kalau tidak ada keseluruhannya maka bisa diberikan kepada baitul mal ya. Jadi tadi yang pertama adalah al-bunuwah, anak-anak prioritas utamanya. Kemudian yang kedua baru al-ubuwah, yang ketiga ada al-jududah wal ukhuwah, yang keempat ada bunuwul ukhuwah, yang kelima adalah paman-paman al-umumah, yang keenam ada al-wala, dan yang ketujuh ada baitul mal. Ya, maka al-jihah al-muqaddamah tadi adalah sisi-sisi atau golongan yang lebih didahulukan tadi penempatannya dari nomor 1 sampai 7, maka mereka bisa tahjubu, bisa menghalangi al-asobah yang lebih bawah atau setelah mereka ya. Contohnya misalkan ada akhun atau saudara laki-laki dan juga ada paman, mana yang didahulukan? Nah, maka yang didahulukan mendapatkan warisan adalah saudara laki-laki. Tadi saudara laki-laki itu nomor berapa? Adalah nomor ketiga. Sedangkan umumah adalah nomor kelima ya. Dari segi kedekatan juga lebih dekat saudara laki-laki daripada dari pamannya itu sendiri. Bisa difahami ya. Maka paman terhalang atau mahjub karena ada akhun. Nah, kemudian fa'inistawat al-jihah kudimal aqrab daraja. Kalau misalkan tadi jihahnya sama-sama jihah bunuwah nih, misalkan sama-sama jihah anak-anak nih, ada misalkan ada ibnu akhin li'ab, ada juga ibnu akhin li'ab ya. Maka yang didahulukan mana? Yang didahulukan adalah ibnu akhin li'ab daripada ibnu akhin syaqiq. Ya, bisa difahami sampai di sini. Fa inistawat darajatuhuma, kemudian tadi sisinya sama, misalkan sisinya sama-sama ukhuwah, sama-sama saudara ya. Kemudian derajatnya juga sama, saudara-saudara. Maka mana yang didahulukan? Yang satu saudara sebapa, yang satu saudara sekandung. Ya, maka yang didahulukan adalah yang lebih dekat kepada si mayit, yaitu saudara kandung lebih didahulukan daripada saudara sebapa. Ya, bisa difahami sampai di sini. Wa inin farada al-asif binasihi amlam yujad ahlun min ahlil furud. Seperti tadi yang saya katakan, apabila asobah ini sendirian dan orang yang meninggal tidak mempunyai ahli waris lain selain asobah ini dan sendiri, maka dia berhak mendapatkan seluruh harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Wa idza kana ma'ahu dzu fardin, nah tapi kalau misalkan di selain asobah yang sendiri ini ada ahlul furud lainnya, maka asobah ini berhak mendapatkan sisa harta dari pembagian
ahlul furud. Wa idza lam yafdul syai'un minat tarikah saqata ala asib bi nafsihi illa fi masalah al mushtarakah. Tetapi kalau misalkan hartanya sudah tidak ada lagi sisanya setelah dibagikan kepada ahlul furud, maka asaba bi nafsihi juga bisa saja tidak mendapatkan apa-apa kecuali di dalam permasalahan al mushtarakah yang akan dijelaskan besok insyaallah. Ya, jazakumullah khair ala husnul ihtimam. Untuk hari ini cukup sampai di sini. Jangan lupa mengumpulkan catatannya. Nafa'anallahu bi ulumi masyayina fid dharaini. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kesalahan. Untuk pertanyaan silahkan ditanyakan langsung di WhatsApp saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.